Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Nopriansah, NIM 1920-108. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang ideologis dalam rangka tugas mata kuliah hubungan antar agama dengan dosen pengampu Dr. Ranes Wijaya MJ MSc. Baiklah, di sini saya akan membacakan PPT saya. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama, B. Ideologi. Ideologi adalah segala rangkaian ide yang acap kali berwawasan luas bila dipandang secara objektif di luar penerapan politisnya secara keliru yang tersaji sedemikian rupa. Orang-orang yang percaya memandang bahwa diri mereka memiliki monopoli atas kebenaran. Istilah ideologi pertama kali dikenal oleh Destutt Guattari. Dia merupakan pemikiran Prancis yang memposisikan ideologis dengan gagasan ideologis dan metafisika tradisional. Ideologi dalam pengertian bersifat positivistik yang tujuannya untuk menemukan kebenaran otoritas agama. Ide-idenya ini berpengaruh oleh gagasan zaman pencerahan, terutama Prancis Bacon yang mencoba mensterilkan ilmu pengetahuan dari prasangka agama, kepentingan pribadi, dan kepercayaan mistik metafisik dengan menggunakan metode ilmiah sebagai satu-satunya epistemologi yang sahih. Langsung ke fungsi ideologi. Fungsi ideologi sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat. Nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatuan masyarakat, dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran tertutup. Ideologi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yang merupakan cita-cita suatu kelompok yang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat atas nama ideologi ini. Benarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Ideologi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali moral dan budaya masyarakat itu sendiri, bukan berdasarkan keyakinan ideologis sekelompok orang. Melahirkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Langsung perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Aspek ideologi agama, liberalisme, komunisme, Pancasila, politik, hukum, kitab suci sebagai dasar hukum, pemaksaan agama penguasa terhadap individu, hukum untuk melindungi individu dalam politik, mementingkan individu, demokrasi, rakyat berkuasa mutlak, satu parpol, hukum untuk melenggangkan penghuni, demokrasi, Pancasila untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran individu masyarakat. Ekonomi tergantung pada pertanian yang ditunjukkan oleh alam
dan keadaan alam ditentukan oleh Tuhan. Langsung saja kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan di atas, ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekalipun membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-cita yang mereka inginkan. Ideologi merupakan suatu yang dihayati, diresapi menjadi suatu Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekalipun membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-cita yang mereka inginkan. Ideologi merupakan suatu yang dihayati, diresapi menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen keterikatan untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan pandangan hidup mereka. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum